China versus Taiwan. Kenapa Amerika ikut campur? Kenapa sih Amerika Serikat ngotot banget soal Taiwan? Apakah mereka beneran cinta mati sama demokrasi di sana? Jawabannya lebih rumit dan jujur saja, jauh lebih egois daripada itu. Ini bukan soal cinta, ini soal kepentingan hidup dan mati Amerika sendiri. Mari kita bedah alasannya satu persatu, tanpa basa-basi diplomasi. Alasan pertama, Taiwan adalah rem strategis bagi Cina. Coba lihat peta deh. Taiwan itu seperti gerbang raksasa yang mengunci akses China ke Samudra Pasifik Barat kalau sampai Taiwan jatuh ke tangan China. Armada Angkatan Laut China bisa bebas berlayar kemanapun mereka mau di Pasifik. Ini ancaman langsung bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika di Jepang dan Guam. Dominasi laut Amerika di seluruh Asia bisa langsung runtuh. Jadi, bagi Pentagon, Taiwan itu ibarat rem tangan darurat yang menahan laju mobil balap China. Selama rem itu berfungsi, Amerika masih bisa mengendalikan situasi. Alasan kedua, dan ini mungkin yang paling penting, chip semikonduktor. Taiwan, khususnya perusahaan TSMC, adalah produsen chip paling canggih di planet ini. Chip ini bukan cuma ada di HP atau laptop kita, tapi juga di semua teknologi modern, mulai dari mobil listrik sampai rudal pintar dan jet tempur siluman. Bayangkan, kalau Cina berhasil menguasai teknologi ini, mereka bisa melompat maju puluhan tahun dalam semalam. Keunggulan militer dan ekonomi Amerika yang selama ini mereka banggakan bisa lenyap seketika. Dunia akan memasuki era baru di mana satu negara, China, mengontrol otak dari seluruh teknologi global. Jadi, ini bukan lagi sekadar perebutan pulau kecil. Ini adalah perebutan kendali atas masa depan teknologi dunia. Alasan ketiga adalah efek domino. Politik internasional itu mirip permainan domino. Kalau satu keping jatuh, yang lain akan ikut berjatuhan. Kalau Amerika diam saja dan membiarkan Taiwan diambil oleh Cina, apa yang akan dipikirkan oleh sekutu-sekutunya? Jepang akan bertanya-tanya, apakah kita berikutnya? Korea Selatan akan mulai goyah. Filipina akan ragu dengan komitmen pertahanan Amerika. Bahkan sekutu di Eropa seperti NATO akan kehilangan kepercayaan. Kredibilitas Amerika sebagai pelindung akan hancur lebur. Sekali Amerika terlihat lemah dan tidak bisa diandalkan, seluruh sistem aliansi global yang sudah mereka bangun, susah payah sejak Perang Dunia Kedua akan runtuh perlahan-lahan. Alasan keempat, Amerika itu sebenarnya sudah terikat janji, walaupun janjinya agak setengah-setengah. Ada yang namanya Taiwan Relations Act. Ini bukan janji hitam di atas putih untuk berperang membela Taiwan, tapi isinya jelas. Amerika akan memastikan Taiwan tidak jatuh dengan paksa dan mudah. Artinya apa? Amerika akan terus memasok senjata, berbagi data intelijen, memberikan tekanan diplomatik, dan jika benar-benar terpaksa, opsi militer tetap ada di atas meja. Amerika sengaja membuat kebijakannya ambigu atau biasa disebut strategic ambiguity. Tujuannya dua, membuat Cina berpikir dua kali untuk menyerang, dan di sisi lain, membuat Taiwan tidak gegabah mendeklarasikan kemerdekaan yang bisa memicu perang. Alasan kelima, narasi demokrasi melawan komunisme itu sebenarnya cuma bonus. Tentu, menjual isu ini ke publik Amerika dan dunia jauh lebih mudah. Kedengarannya heroik dan mulia, tapi di balik kemasan moral itu, inti masalahnya tetap soal pragmatisme, jalur perdagangan vital, supremasi teknologi, kekuatan militer, dan keseimbangan kekuatan global. Nilai-nilai demokrasi itu penting, tapi dalam politik tingkat tinggi, kepentingan nasional yang brutal biasanya jauh lebih penting. Jadi, kenapa Amerika tidak serahkan saja Taiwan
dan fokus pada urusan dalam negeri. Karena bagi Washington, menyerahkan Taiwan sama saja dengan mengakui kekalahan tanpa perlu berperang. Itu akan menjadi sinyal bagi seluruh dunia bahwa abad Amerika telah berakhir dan abad China telah dimulai. Dan itu adalah skenario yang sama sekali tidak bisa mereka terima. Kesimpulannya, tajam. Amerika ikut campur di Taiwan karena kehilangan Taiwan berarti kehilangan pengaruh di Asia. Kehilangan Asia berarti kehilangan dominasi global. Taiwan bukanlah pion catur yang bisa dikorbankan. Ia adalah titik tumpu strategis dunia, dan selama titik tumpu itu masih berdiri, Amerika akan terus terlibat, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Nah, kalau kalian tertarik, di video selanjutnya kita bisa bahas topik yang lebih brutal. Misalnya perbandingan kenapa sikap Amerika ke Taiwan dan Ukraina itu beda, atau skenario terburuk kalau Amerika benar-benar turun tangan secara militer di Taiwan. Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Lixerius Collections.